Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Hayirina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Video saya kali ini adalah aksi nyata modul 1.3A10 visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Maya Hayirina, CGP. Pengajar praktek saya Bapak M. Paidur Rahman. Fasilitator saya adalah Ibu Atri Apriani. Visi guru penggerak, menciptakan pembelajaran kimia yang menarik bagi siswa. Latar belakang aksi nyata saya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep kurikulum baru yaitu Merdeka Belajar bertujuan mengubah sistem pengajaran yang cenderung berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran selama ini guru memegang kekuasaan penuh ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan keinginan dan instruksinya atas pembelajaran yang dilakukan, sehingga membuat murid malas untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oleh sebab itu, guru harus bisa mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan yang diinginkannya, tetapi guru harus mampu menggali, mempelajari, dan menemukan potensi diri anak serta jati dirinya, kemudian menuntun dan mengarahkannya, sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran hendaknya tidak terpaku hanya di dalam kelas. Guru juga dapat menggunakan instrumen mengajar di luar kelas sebagai bahan ajar, sehingga siswa menjadi aktif, mandiri, berani, pintar bersosialisasi, sopan, beradab, dan kompeten. Pengajaran yang aktif meningkatkan kualitas dan motivasi siswa dalam belajar. Latar belakang. Untuk pembelajaran kimia yang saya ajarkan, terkadang siswa terlihat kurang bersemangat, terutama pada saat jam pelajaran di siang hari, sehingga latar belakang kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.3 adalah sebagai calon guru penggerak, saya berperan menjadi pemimpin pembelajaran untuk menumbuhkan sikap profil pelajar Pancasila pada murid, yaitu dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan peran saya sebagai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, sehingga visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu terciptanya pembelajaran kimia yang menarik bagi siswa. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai dan peranan penting untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, maka saya menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan manajemen perubahan yang berbasis pada sisi positif atau kekuatan yang dimiliki suatu organisasi untuk menetapkan manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Maka saya melakukan pemetaan atau sisi positif dari sekolah. Adapun tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tujuan aksi nyata, mewujudkan pembelajaran kimia yang menarik bagi siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar dan tercipta profil pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Adapun tolak ukur tindakan aksi nyata akan dikatakan berhasil jika siswa termotivasi dan antusias untuk aktif mengikuti pelajaran, kemudian siswa mampu memahami materi pelajaran dan hasil belajar meningkat,
Dan ketiga, tolak ukurnya adalah siswa dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Lini masa tindakan terdiri atas 3, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi. Pada tahap perencanaan, mengajak rekan sejawat bertukar pikiran terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan. Tahap pelaksanaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran kimia yang menarik dan menyenangkan yang mampu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui praktikum. Ketiga, tahap refleksi, melaksanakan kegiatan refleksi bersama rekan kerja terkait tercapainya aksi nyata modul 1.3 serta mengungkapkan pemahaman dan perasaan yang timbul setelah penerapan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan itu adalah dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari peserta didik, dan dari diri sendiri. Deskripsi aksi nyata. Melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menarik dan menyenangkan, saya membagikan lembar observasi untuk mencari tahu model pembelajaran seperti apa yang menarik minat siswa. Pada aksi nyata kali ini, saya membuat desain pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode praktikum, agar siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran. Metode praktikum menumbuhkan rasa ingin tahu, saling bekerja sama, dan melatih kemandirian, serta menumbuhkan kreativitas siswa. Membuat catatan indikator ketercapaian, serta melakukan refleksi bersama rekan guru dan siswa yang terlibat aksi. Berikut rangkaian aksi nyata modul 1.3 A9. Jabarkan rencana. Membagikan lembar observasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog dengan siswa tentang model pembelajaran apa saja yang menarik bagi siswa. Melakukan kolaborasi dengan Ibu Elvi, teman yang sama bidang studi kimia, mendiskusikan slogan-slogan atau jargon atau ice breaking atau model pembelajaran kimia variatif atau penyampaian materi dalam bentuk lagu asik, menarik, dan menyenangkan. Molekul relatif karbohidrat dibandingkan molekul relatif air. Sekali lagi, molekul relatif karbohidrat dibandingkan molekul relatif air. Molekul relatif karbohidrat dibandingkan molekul relatif air. Atur eksekusi. Materi kimia merupakan ilmu yang berlandaskan eksperimen. Sebagai pembuktian konsep-konsep teori kimia. Oleh karena itu, pada materi konsep larutan, asam dan basa, saya menggunakan metode praktikum untuk mengidentifikasi berbagai senyawa yang ada di alam, serta menggolongkannya ke dalam senyawa asam dan basa. Selain itu, metode praktikum bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif lagi dalam belajar, karena melibatkan proses bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Berikut video pengujian larutan asam dan basa. Yang digunakan untuk menguji adalah indikator lakmus merah, indikator lakmus biru, dan indikator universal. Ketika indikator kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warna kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Sebaliknya, lakmus merah yang dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa
akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan untuk kertas lakmus biru yang dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah, sedangkan ketika dicelupkan ke dalam larutan basah, maka kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Adapun larutan yang diuji adalah air kapur, air sabun, air soda, air aki, air sumur, air jeruk, berikut pengujian dengan menggunakan indikator universal. Untuk mengetahui pH larutan, maka kertas indikator harus dibandingkan dengan warna-warna yang terdapat pada pH masing-masing larutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya merasa senang dengan pembelajaran kimia yang diajarkan oleh Ibu Maya Hairina karena Ibu Maya mengajak kami melakukan praktikum uji coba senyawa asam dan basa, sehingga kami terlibat langsung dalam proses pembuktian konsep asam dan basa. Kami juga menjadi lebih aktif dalam belajar dan kami juga diajak untuk berpikir kritis dalam menganalisis konsep asam dan basa. Terima kasih kepada Ibu Maya telah memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rahmalina, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya adalah rekan Ibu Maya Hairina yang saat ini sedang mengikuti program Guru Penggerak. Menurut saya, Ibu Maya termasuk guru yang menyenangkan dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Cara mengajar Bu Maya yang telah berpihak pada murid dengan cara melakukan praktikum asam dan basa, menurut saya pembelajaran tersebut sudah tepat, karena mengajak siswa untuk aktif dan kreatif dan berpikir kritis. Pembelajaran yang aktif akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kepada Ibu Maya, semoga sukses guru penggeraknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hasil dari kegiatan. Pertama, siswa termotivasi selama proses pembelajaran dan hasil belajar siswa semakin baik. Kedua, siswa dapat memahami materi dan manfaat terkait materi yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga, siswa antusias dan semangat mengikuti praktikum.
dan dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Terima kasih, salam guru penggerak.